tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang kecuali beruzlah, menyendiri dengan Allah. Ada waktu untuk dia berduaan dengan Allah. Ada waktu untuk dia munajat kepada Allah. Ada waktu untuk dia berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan raja-raja itu tahu bagaimana nikmatnya aku ibadah di tengah malam, melebihi daripada nikmat kerajaan yang mereka punya, melebihi daripada nikmat emas dan permata yang para raja miliki. Kalau para raja tahu kenikmatan dalam hatiku dikala aku bangun di tengah malam bermunajat dengan Allah, berdua dengan Allah, maka raja itu akan memperebutkan nikmat dalam diriku untuk ditukar dengan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma allimna ma yanfa'una, amin, wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, yang tiang hormati dan muliakan, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para muhibbin yang insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi calon penghuni syurga. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini atas nikmat, karunia dan anugerah dari Allah, kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu momentum amaliyah yang menjadi peninggalan terbesar yang telah ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita sampaikan, Rasulullah berkenan mensyafaat kita pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para muhibbin yang dimuliakan Allah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam, karya daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam ini kita masuk pada kalam hikmah yang ke berapa? 12, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini, amin. Kita masuk kalam hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbu syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha maidani fikratin. Ma nafa'al qalb, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang, mithla uzlatin, yang semisal dengan beruzlah,
Apa itu beruzlah? Yaitu menyendiri, berdua dengan Allah di tengah keheningan malam. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati kita selain daripada beruzlah kepada Allah, yakni yadkhulu biha maidani fikratin. Untuk masuk dalam uzlah itu mesti diawali dengan bertafakkur. Jadi maidani fikratin itu maknanya adalah kita memulai uzlah itu dengan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Yakni kita memikirkan tentang diri kita sendiri, kita menghisap diri kita sendiri, kita merenung tentang hakikat diri kita. Kira-kira dalam hidup ini lebih banyak mana kebaikan dengan dosa yang telah kita lakukan. Andaikan kalau kita hitung hari ini jamaah rahimakumullah, kira-kira lebih banyak mana kebaikan dengan dosa atau perbuatan sia-sia yang pernah kita lakukan hari ini. Jadi yang tahu itu semua adalah kita sendiri. Yang tahu kadar ibadah kita bukan orang lain. Yang tahu kadar kekuatan hati kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata harta itu tidak bermanfaat bagi hati kita. Coba arak kira-kira dengan luwek kepeng lagu ndek nuah tenang. Arak ndek. Arak dengan sugih lagu seteruk. Arak. Kira-kira arak dengan luwek kepeng lagu tetap ribut rumah tangga. Arak kan? Jadi banyak. Kalau memang kebahagiaan hidup itu bisa diukur dengan harta, maka orang yang kaya yang paling bahagia. Kalau memang ukuran kebahagiaan hidup itu bisa diukur dengan banyaknya aset yang kita punya, maka seorang pengusaha yang paling besar bahagianya. Tapi ternyata kita lihat dalam hidup ini orang kaya pun banyak masalahnya. Orang banyak aset pun banyak masalahnya. Coba apa kira-kira hidup yang tidak punya masalah? Apa coba? Jadi pedagang, ada masalah? Jadi petani, ada masalah? Ada. Jadi tuan guru ada masalah? Penuh. Paran mai-mai dengan demen luwe, dengan meri luwe endah. Apa dalam hidup yang tidak punya masalah? Tidak ada. Oh, kayaknya orang bahagia itu orang yang makan enak, serba makan saja. Terlalu banyak makan pun jadi penyakit. Betul? Tidur, oh orang tidur jangan dek narak nepi kirang. Coba tendo doang seminggu-minggu. Jadi penyakit nek. Ternyata selama hidup ini tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Makanya pantas kata Imam Al-Atha. Kemarin waktu malam Selasa di Masjid Al-Amin Karangpanas kita bahas itu. Di kitab Mukasyafatul Qulub, kitabnya Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Atha? Bahwa man lam yabtil arba'ina yauman wa lailatan falaysa lahu indallahi khairun. Siapa orang yang di dalam hidupnya selama 40 hari tidak ada ujian dari Allah, selama 40 malam tidak ada kesusahan yang dia alami,
selama 40 hari 40 malam itu tidak ada masalah dalam hidupnya, falaisa lahu indallahi khair, maka di hadapan Allah orang itu bukan orang baik. Di hadapan Allah orang itu bukan orang baik. Jadi Bapak Ibu, orang yang baik di hadapan Allah itu selama 40 hari itu pasti ada masalahnya. Selama 40 hari itu pasti ada kesusahannya. Selama 40 hari itu pasti ada kesulitannya. Ima mau baik, terbesiak ke cepapuk nina sekali dua. Jadi selama 40 hari begitu, angkat tiang berhitung tiang. Oh masalah kecelonin nih, 1, 2, 3. Ternyata minggu depan arak masalah Malik. Oh berarti di sisi Allah kita masih dicintai oleh Allah. Kenapa? Kalau orang dikasih masalah oleh Allah selama 40 hari itu, berarti dalam 1 bulan itu ada jalan dosa-dosanya untuk diangkat oleh Allah. Jadi lamun arak dengan senang, bahagia, untung dalam 40 hari, di sisi Allah itu bukan orang baik. Karena tidak ada jalan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Paham Ibu? Angka bapak andin lamun cerewet papuk nina aluran baik dindik lawan. Soal lamun terlawan dik nini selesai masalah. Berombok doang. Aluran baik nak ngomeh-ngomeh nggih. Nggih bila perlu minum bodrek, dedam terus. Aman selesai masalah. Tinduk baik. Jadi karena memang hidup ini begitu. Baik, kata Imam Ahmad, ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang kecuali beruzlah. Menyendiri dengan Allah. Ada waktu untuk dia berduaan dengan Allah. Ada waktu untuk dia munajat kepada Allah. Ada waktu untuk dia berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan raja-raja itu tahu bagaimana nikmatnya aku ibadah di tengah malam, melebihi daripada nikmat kerajaan yang mereka punya, melebihi daripada nikmat emas dan permata yang para raja miliki. Kalau para raja tahu kenikmatan dalam hatiku dikala aku bangun di tengah malam bermunajat dengan Allah, berdua dengan Allah, maka raja itu akan memperebutkan nikmat dalam diriku untuk ditukar dengan kerajaannya. Saking nikmatnya yang namanya ibadah di tengah malam. Tapi apa yang terjadi jamaah? Kita banyak terpenjara ruh kita ini dengan sebab jasmani ini. Terpenjara ruh kita dengan jasad niki. Apa sebab? Karena jasmani tidak bisa mampu mengimbangi keinginan rohani kita. Karena jasmani ini tabiatnya nafsu, jasmani ini tabiatnya dunia, tapi kalau rohani ini tabiatnya akhirat, rohani ini tabiatnya kerinduan kepada Allah. Hingga apa yang terjadi saat roh kita ingin bangun tengah malam, ingin sholat tahajud, ingin sholat istikharah, ingin sholat munajat kepada Allah di tengah malam, namun jasmani kita tidak mau tahu tentang itu. Makanya roh pingin tahajud, jasad kita sedang apa? Tidur. Padahal roh temele ibadah, lagu jasad tene kenjekan ngorok. Betul? Uras jaya 3 kali
lagu uras selesai benek kerisak simbut. Ada menu? Angkat timah. Hadir. Itulah kita. Jadi jasmani niki tidak mampu mengikuti irama keinginan rohani. Karena apa sami jamaah? Rohani kita ini jarang diisi makan dan minum. Ibarat kata kita punya jasad nih, punya badan, 3 hari tidak dikasih makan, minum, masih kuat? Lemas deh. Andai lamun seminggu, pelot kita. Lamun seminggu kan? Coba. Sementara roh kita ini, berapa kali kita kasih makan sehari? Pernahkah kita kasih minum? Pernahkah kita kasih pakaian? Sementara kita ini lebih banyak memperbaiki pakaian jasad kita. Kalau memang jasad ini mulia, kenapa ketika mati ini jasad dikubur di tanah? Ibu, Besti, Mbe kira-kira lebih mulia roh atau jasad? Roh atau jasad? Roh. Kalau jasad kedinginan, kita belikan dia pakaian, kita beliin dia selimut. Kalau jasad kita lapar, kita buatin dia makan dan minum. Tapi ruhani kita kelaparan, ruhani kita kehausan, tak pernah ada keinginan jasad untuk memenuhi keinginan rohani. Kalau memang mulia kita punya jasad, kenapa ketika mati jasad dikuburkan di tanah, sementara ruh dia yang akan pulang berjumpa dengan Tuhannya? Berarti ruhani itu jauh lebih mulia. Dan kemuliaan ruhani itu akan bisa diukur dengan apa? Misla uzlatin. Belajar untuk kita beruzlah dengan Allah, berusaha di tengah malam deketin Allah, bangunlah di tengah malam untuk mengambil air wudhu. Disitulah kita berbisik di atas hamparan sajadah, namun mampu menggetarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu biha maidani fikratin, maka kita akan masuk kepada uzlah itu melalui satu pintu. Bagaimana pintunya? Fikratin, berpikir, tafakur. Makanya sebelum kita tidur, perlu kita tafakur sebelum tidur di waktu malam. Di situ kita tafakur, merenung. Makanya sabda Nabi, tafakkaru sa'atan khairum minal ibadati sanatin. Engkau bertafakur sebentar saja, itu lebih baik daripada engkau melakukan ibadah sunnah 1 tahun. Bertafakur kepada Allah. Apa yang perlu kita tafakurkan? Pertama, bagaimana kita bertafakur tentang Allah. Tafakkaru billahi wala tatafakkaru bi zatillah. Berpikirlah, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian, tafakurkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah pada dirimu. Alhamdulillah kita punya mata, mampu bisa melihat dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih kita telinga, mampu kita mendengar dengan baik. Alhamdulillah. Mbe mahalan telinga isi HP. Mai tebeng sida hadiah HP iPod Pine, iPhone 5. Tebeng pelungguh dah, nggih? Haji 25 juta HP paling mahal ibu. Arak lebihan haji Malik. Mele pelungguh dah. Lagu pas ketika tebeng kedok dia to berdengah. Mana lebih mahal? Lebih mahal telinga yang menjadi ciptaan Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita hidung, mampu kita bernapas melalui saluran pernapasan lewat hidung ini.
Ndek nak jambara dengan Arab, dengan India, hidung terdih. Lamun dengan Arab kau mancung-mancung. Amunita? Ya, alhamdulillah syukurin baibun dia tuah mesen. Angge. Alhamdulillah tebeng ti hidung marak niki si Allah Taala kita bersyukur. Normal hidung niki dua luang. Ane lamun sikit luang hidung di Bu. Kan kurang waktu bernapas. Dan alhamdulillah bawa andang luang. Oh. Coba pikiran ibu lamun luang hidung dan andang atas. Musim hujan. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan, kata Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma nafa'al qalbu ay qalbul marid bit tathhir min ghaflatihi wal qarbu ila hadrati maulahu. Jadi hati yang dimaksudkan di sini tidak akan bermanfaat kepada hati seseorang, terutama dikala kita punya hati al-marid, hati yang sakit. Kata Imam Al-Ghazali, hati kita ini kan tiga macamnya. Pertama, qalbun salim, ada hati yang sehat. Kedua, qalbun marid, ada hati yang sakit. Yang ketiga, ada qalbun mayyit, ada hati yang mati. Kira-kira hati kita ini mana posisinya Ibu? Sehat, sakit, atau mati? Mudah-mudahan punya hati yang sehat, nggih? Amin ya rabbal alamin. Jadi qalbul marid bit tathhir, hati yang sakit, yang banyak kotorannya, yang jauh daripada hati yang bersih, min ghaflatihi, dengan sebab dia banyak melupakan Tuhannya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa hati kita ini itulah sebabnya tidak pernah merasakan nikmat dalam beribadah. Itulah yang menyebabkan tidak pernah kita merasakan isi dalam doa kita. Itulah yang menyebabkan tidak ada kekhusyuan dalam solat kita. Nabi sebab karena hati kita ini gelap dengan perbuatan dosa. Al-maksiyatu zulmun. Dosa maksiat yang kita lakukan itu adalah kegelapan. Disebutkan dosa itu, maksiat itu menggelapkan hati. Anna, ibarat api dalam diri kita. Wazulmatu dukhanuha. Kegelapan itu di hati kita ibarat asapnya. Contoh, kalau kita masak cara dulu, lamun temungkak cara lain Bapak Ibu nggih, kan masih temungkak kadu jangkih, terus kadu kayu, nggih, masih diingat? Masih. Arak masih luwek dengan mongkak kadu jangkih, kadu kayu? Ndara nggih? Nah lamun lae pelajaran jok tiang pelungguh.
Waktu ente masih mongkak kadu jangkih, terus jari kita beli api niki kan kayu. Nah, pagi masak, siang masak, untuk makan malam biasa menjelang maghrib tuh meriap kan. Nah, kira-kira isi tetap nasugul pendat, tetap keluar asap di dalam dapur itu, kira-kira bersih atau bedeng pawon tenu? Bedeng. Nah, coba colet pagar pawon tenu. Koseng. Nah, bidang nengge. Apa sebab? Terlalu sering mengeluarkan asap, jadi asap itu yang menggumpal. Semenoan jua ate tiang pelungguh deh. Sementara asap lek dapur niki doang, ndek na bau jang ke 70 tahun. Hanya beberapa tahun doang, wah bideng dapur teniki, wah koseng pawon teniki, isi tetap nak sugulang pendat. Nah, sementara ita manusia niki, andekan 70 tahun tegawe dosa doang, pendat. Kemudian ada dalam hati kita, kira-kira ngombe ruan bideng aten tercoba 70 tahun Bapak Ibu. Lamun demongkak le dalam pawon kan ini telu kali sejelo. Paling lebih 5 atau 6 kali. Dengan sebab apa? Dengan sebab meleta mia ai kadu kupi, kala ai melenda goreng goreng renggi apa, paling lebihnya segitu. Mu sementara dosa-dosa kita, ya Allah, lamun pawon meno kebeli luas pawon tercami jamaah ini na bideng isi pendat, mu sementara aten tesi sempit niki ngombe kira-kira ke bideng isi pendat kotoran dosa siwah kepada gawe. Astaghfirullahalazim. Makanya kalau engkau ingin hatimu bersih, belajar untuk beruzlah, belajar untuk menyendiri, tafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah, nikmat Allah yang sudah kita terima dalam hidup ini. Begitu banyak nikmat Allah itu. Coba kalau kita berpikir, ya Allah, amun dosa doang tegawe, oh ternyata ia sebab ibadah tendek nawah khusyuk, ia sebab zikir tendek nawah nikmat, ia sebab doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nabi'an wa wafiqni amalan maqbula wa yahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal
khataya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sinari hati kita, Allah bimbing ruhani kita menjadi radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal. Syai'un mithla uzlatin, sesuatu yang lebih baik yang terkecuali daripada beruzlah kepada Allah. Ai i'tizalu anin nas, yaitu menyendiri daripada kesibukan-kesibukan manusia. Jadi ada kalanya hati ini butuh difokuskan dengan Allah. Ada kadang kalanya jiwa ini butuh untuk diperjumpakan dengan Allah. Yadkhulu ay itizalu anin nas yadkhulu biha maidani fikratin, untuk masuk menuju medan berpikir kita. Makanya Rasulullah ajar tiang pelungguh, sebelum kita tertidur itu di situ perlu kita pikirkan. Apa? 3 modal kita untuk tafakur sebelum tidur yang dianjurkan Nabi. Pertama, sebelum kita tidur, tanyakan kepada diri kita, kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Tafakurkan kebaikan-kebaikan kita. Dari sejak aku bangun tidur hingga saat ini akan tidur lagi, apa kebaikan yang aku lakukan? Tidak pernah kita memikirkan kondisi roh kita, ruhani kita dikala bangun tidur. Bahkan kan arak lagu anak-anak TK kan, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa. Nah, bagus anak-anak, kan? Kalian ini bu guru. Enggak sih ajar anak jarin te bangun tidur ku terus mandi, ndek bangun tidur terus berdoa. Kan? Artinya pas ketika bangun tidur saja kita sudah memikirkan jasmani kita nih. Tapi doa kepada Allah ketika bangun tidur itu modal untuk ruhani. Tapi yang disebut apa? Jasmani. Tidak lupa menggosok gigi. Tapi sementara kita, ruhani kita ini kan terpenjara dengan sebab jasmaniah kita. Karena ini jasad banyak berbuat dosa, roh kita pun ikut mendapatkan kegelapan dari sebab-sebab dosa yang kita lakukan. Pertama kata Nabi, tanyakan kepada dirimu kebaikan apa yang sudah engkau lakukan. Tafakkur, ya Allah, apa kebaikan kaji jeloniki ya Allah. Tidak apa-apa sebut, hitung. Setelah habis kebaikan itu, yang kedua, dosa apa yang pernah aku lakukan dalam hidupku ya Allah. Hari ini dosa apa yang aku lakukan? Mana dosa-dosa saya sebut? Onek lampak lalu makan seriuk bebalu, tangkong ketat, selana ketat, meler doang. Oh dosa ya Allah, dosa. Pikirkan, setelah habis kebaikan kita, hitung dosa yang kita lakukan. Ini cara tafakkur kata Nabi. Yang ketiga, apabila lebih banyak kebaikanmu hari itu saat engkau tafakkur, maka bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah, berarti hari itu Anda beruntung. Tapi kalau kira-kira lebih banyak dosa hari itu yang kita lakukan, setelah kita hitung, kita tafakkur, maka bertaubat kepada Allah. Mungkin bisa jadi tidurmu saat itu adalah tidur yang terakhir. Maka disitulah kita bentuk tafakkur. Sehingga pantas Nabi SAW ajarkan kepada kita, sebelum tidur itu jangan lupa berzikir. Dendek lupa zikrullah. Jadi kalau mau kita tetap dijaga oleh Allah, dendek lupa baca ayat kursi. Ayat kursi pada 3 posisi. Pertama, sehabis sholat fardu. Kedua, di saat keluar rumah. Ketiga, di saat sebelum tidur. Ya toh baca ayat kursi.
lamun mele dalam perlindungan Allah. Allah yang bimbing ruhani kita, dibimbing kita oleh Allah. Jadi orang-orang yang punya niat jahat, orang punya niat negatif, tidak akan bisa sampai kepada kita. Maka dengan ayat kursi, piran terbaca ayat kursi. Pertama sehabis sholat fardu, kedua di saat keluar rumah, ketiga di saat sebelum tidur. Berapa kali? Paling kurang 1 kali tidak apa-apa. Ada yang terjaga si Allah Ta'ala. Kemudian di saat kita tidur, sebagai bentuk uzlah kita kepada Allah sebelum tertidur ini, ada waktu kita berdua dengan Allah. Sapa Allah itu, tegur Allah itu, sebut asma Allah itu. Kesusahan-kesusahan kita akan hilang, masalah-masalah kita akan hilang, problem hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Lamun telue tafakur, apa terbaca sebelum tidur itu, saat kita tafakur atau di tengah malam, maka baca Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi. Orang yang banyak masalah, orang yang enggak pernah tenang, orang yang selalu gelisah, orang yang selalu melarat hidupnya, bahkan susah saja, mengeluh saja, maka tegur Allah dengan kalimat itu. Allah yang akan bolak-balik dengan kekuasaan dan kebesarannya. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Coba. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi kalau bisa dibaca, silahkan diamalkan. Jadi paling kurang 33 kali. Nggih. Pokok lamun susah-susah, gelisah, ini hati enggak bisa tenang, mikirang masalah doang, maka itu cara untuk menghilangkan kesusahan kita, menghilangkan kegelisahan kita, menghilangkan gundah gulana kita. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ulang. Ini dari Nabi SAW. Rasulullah dalam hadis ajarkan kita, kalau kamu dilanda musibah, kamu dilanda masalah, kamu dilanda kesulitan, problem yang tidak ada putus-putusnya, maka serahin itu ke Allah. Biar Allah yang ngatur. Allah jab pelungguh sami. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ulang. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ulang. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Faqala ta'ala, Allah menjawab, labbaik ya habibi. Iya, wahai kekasihku, kata Allah. Iya, aku dengar rintihanmu, aku dengar curhatanmu, aku dengar keluh kesahmu. Maka kita berkeluh kesah hanya sama Allah. Apal niki? Onek kele onek sore tiang ngaji lek jelantik. Kesekat napa lina ina anu.
Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi. Hafal wah ongkat. Mau selesai pengajian lupa ke Malik Tuan Guru nih. Mau masa ya doang ke semua. Iya baik, angkat lamun tengah ngaji jauh buku entan dengan catat. Yakin dia ngamalan-amalan suah liwat-liwat no lupa doa ni. Ya, Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi belajar untuk tafakur mudawati amradil qalbi wajibatun alal murid. Membimbing hati kita ini adalah wajib bagi orang-orang sebagai muridin. Apa itu muridin? Orang-orang yang masih belajar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita ini orang yang masih belajar tasawuf, muridin namanya. Belajar cara untuk mencintai Allah. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta, tapi kebahagiaan yang luar biasa pada diri kita yaitu ketika Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan kita beribadah mengabdi kepada Allah, Allah berkenan menerima pengabdian kita. Itulah kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbi. Wa ruya an Isa alaihi salam la tajalisul mauta fatamutu qulubikum. Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam, beliau bersabda, apa kata Nabi Isa? La tajalisul mauta fatamutu qulubikum. Jangan engkau duduk kepada orang yang mati hatinya, maka ikut pula akan mati hatimu. Kalau kita duduk bersama orang yang suka berzikir, maka hati kita akan terguncang dengan efek zikir orang itu. Makanya cari teman yang memiliki 3 karakter. Lamun te peta batur no, peta batur sak bedoe telu sifat. Pertama, dikala kita memandang dia mengingatkan kita kepada Allah. Itu cari teman begitu. Kalau kita bareng dengan dia akan mengingatkan hati kita kepada Allah. Misal ulek nengaji, mulai mak bedait le tengah pekan. Ketuan batur masih diingat amalan si malen si no simpi angka no si ngajar nih no ane ya Allah Allah oh no alhamdulillah ingat keterus peta batur sak marak menu lamun tebedait tenakna ita ngingat Allah. Kedua, cari teman ketika kita bersamanya mengingatkan bahwa kerendahan diri kita kepada Allah. Ketika kita bersamanya, dia mampu menasehati kita dalam kekurangan kita. Lamun tersalah tahu na meringat kita. Jadi teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu mengikuti apa kata kita. Pong kata nggih doang, pong kata nggih doang, timak na salah nggih doang. Ndek na batur bagus sino. Lagu mbe batur si bagus, peta batur ketika temele gawe salah, tahu na meringat kita salah sini maton. Ndek tekanggo peta batur si manu. Lagu dende itu kan biasa meta batur si pada rawas teh. Lamun iyo kan anu dedek badak ya, tenang baik. Demenan beda mano kan? Hei, ibu, demen no? Jadi cari yang kedua itu, teman yang ketika kita berbuat salah dia mampu menasehati kita.
Yang ketiga, carilah teman yang di saat kita bersama maka hidup terasa hati kita. Tenang kita bersamanya. Kalau ada 3 karakter teman seperti ini, bila perlu jadikan dia sebagai saudara, kata Nabi. Mudah-mudahan ya, tebarengan kerja dengan soleh, tebarengan kerja dengan alim. Itu kata Nabi Isa. La tujalisul mauta, jangan engkau duduk bersama orang yang mati. Fatamutu qulubikum, maka akan mati juga hatimu. Qila, maka umatnya bertanya, wa manil mauta, siapa yang engkau katakan orang yang mati itu wahai Nabiullah? Qala al-mahbuna lid-dunya ar-ragibuna fiha. Yang aku katakan orang yang mati hatinya adalah orang yang hidupnya selalu menyebut dunia saja. Enggak rausangna lamun teu bareng kepeng bangket kebon emas. Perlu lamun sewaktu-waktu, tapi jangan itu aja. Jangan kamu duduk bersama orang begitu, kata Nabi Isa. Kenapa? Lambat laun hatimu akan mati semisal dengan mereka. Yang ada engkau akan mengikuti trennya mereka. Seninan pengojek, lagu gayan marasenina bupati. Ini den stres semama. Sekali beli gamis harus jok epicentrum. Padahal ngaken teluk goreng doang kesekat nata suruh. Ya Allah, na'udzubillahi min. Biasa-biasa, wah ibu, biasa baik. Ini bapak-bapak biasa sederhana, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kesederhanaan bagi kita. Jangan begitu, kata Nabi Isa. Pertama, orang yang terlalu cinta terhadap dunianya, warragibuna fiha, melulu mereka apa yang disebut iya doang lain tulak. Kembali ke situ saja. Tidak pernah sedikit pun dia menyebut astagfirullah. Allah. Makanya kita di majelis kita kan, makanya kita buat program tawajuh akbar itu. Untuk apa? Minimal kalau kita sendiri belum bisa merasakan nikmatnya zikrullah, belum bisa merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, maka kita buat dengan cara bersama. Insyaallah bulan depan, Di bulan depan kita di sini di minggu ketiga. Mohon dipersiapkan, tanggal pira nih, Tanggal 20 November malam Jumat. Tanggal 20 November malam Jumat. Iya tahu Ibu. Sudah yang sampaikan jamaah di Batu Layar, jamaah di Biarana Meninting. Mereka akan datang nanti. Termasuk jamaah ahli peraya dah pada datang lah mak. Jamaah-jamaah dari kota Mataram akan datang ke sini. Jadi perlu ada peterop niki samping, ada muat jamaah. Jadi banyak kita soalnya. Untuk kota Mataram saja 27 majelis taklim, 2 jamaah 27 masjid termasuk Islamic Center. Untuk Lombok Barat ada di 18 majelis taklim, 18 masjid. Nah, iya kancen telemak, iya kancen terzikir, iya kancen berdoa. Jadi minimal dari banyaknya kita itu, kita rasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Isa itu,
Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhwafu ma akhafu ala ummati dhi'ful yaqin. Sabda Nabi, yang paling aku takutkan atas umatku adalah lemahnya keyakinan mereka. Wa dhi'ful yaqin innama yakunu min ru'yati ahli al-ghaflah wa mukhalatati arbabut talibati wal qaswah. Mana orang yang lemah keyakinannya itu innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah, ketika dia bertemu dengan orang yang lalai mengingat Allah, bertemu dengan orang yang jauh dari Allah, wa mukhalatatu arbabal batalatu wal qaswah. Tapi di saat dia bertemu, dia ikut tertarik kepada orang yang jauh dari Allah itu. Itulah orang yang lemah keyakinannya. Terlalu gampang untuk dia terpengaruh. Itu orang yang lemah keyakinan, kata Nabi. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ada satu nasihat yang luar biasa dari seorang ulama. Beliau ditanya, seorang ulama yang bernama Imam Tawus Al-Yamani. Imam Tawus Al-Yamani. Seorang bertanya kepada beliau, Imam Tawus ini terkenal alimnya. Bahkan kalau dia berdoa, tidak berani pernah dia berbicara sesuatu yang tidak baik, karena itu pasti terjadi. Imam Tawus, ada seorang datang kepada beliau. Apa kata orang ini? Ya Imam, ausini biwasiyatin. Wahai Imam, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat, sehingga dengan nasihat itu akan bertambah hidup hatiku kepada Allah. Nah, mungkin pertanyaan orang ini mewakili pertanyaan kita juga kepada Imam Tawus. Ajarkan aku suatu amalan, suatu ilmu yang agar hatiku ini hidup kepada Allah, hatiku ini merasakan kenikmatan saat aku mendekatkan diriku kepada Allah. Aku ingin istiqomah jadi orang baik. Oh, apa kata Imam Tawus? Aturidu an a'lama minat Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran bi thalathati kalimat. Kata Imam Tawus, apakah mau engkau aku ajarkan semua inti daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran? Apabila engkau mampu mengamalkan itu, maka itulah inti daripada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itulah intinya. Kalau kamu baca kitab Zabur, intinya itu. Kamu baca kitab Taurat, intinya itu. Kamu baca kitab Injil, intinya itu. Kamu baca Al-Quran, intinya 3 perbuatan itu. Maka aku singkat melalui 3 nasihat. Apa kata orang ini? Bala, enggih cemoh lalu, wahai Imam. Senang kali saya kalau saya bisa diberikan itu. Apa kata Imam At-Tawus? Pertama, khawfu ila Allah hatta la takun syai'un akhwafu minhu. Pertama kata Imam Tawus, takutlah kamu kepada Allah sehingga tidak ada rasa takut yang engkau takuti melebihi rasa takutmu kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga diri kita sudah tidak ada rasa takut, kecuali kita hanya takut sama Allah. Kalau kita takut dengan atasan, bisa kita bohongin dia. Kita takut dengan inspektorat, bisa kita buat laporan-laporan meskipun tidak benar. Tapi kalau rasa takut kepada Allah, mau benar mau tidak, Allah tahu. Makanya jangan engkau takut kepada makhluk, tapi takutlah hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Tafakkur, beruzlah. Masya Allah. Dendek takut jok selain Allah, ibu. Jangan takut miskin. Hei.
Jangan takut miskin. Karena selama kita masih hidup, masih ada jatah rizki kita dari Allah. Masih ada jatah rizki. Cuma kita itu yang buat kita takut miskin, takut tidak ada uang. Engkau takut. Buktiin sila. Dengan pergi pagi pulang petang cari nafkah peras keringat lagu iya doang mau na rezeki. Kelai na melet lalu haji lagu berdaftar-daftar dan mau. Kenapa terlalu menghabiskan dirinya untuk bekerja tapi tidak pernah dia buat waktu untuk berdua dengan Tuhannya? Karena kita datang kepada Allah dengan membawa amal yang pas-pasan, makanya rizki yang Allah kasih kepada kita rizki yang pas-pasan, rizki standar. Karena amal kita amalan standar, wajar. Ini meleno doang. Mau rizki segudang. Lagu sembahyang subuh wah suruk. Ya Allah. Pertama. Yang kedua kata Imam Tawus, wa arjuhu aksaru min khaufika minhu. Yang kedua, berharaplah engkau kepada Allah, harapanmu kepada Allah usahakan melebihi daripada rasa takutmu kepada Allah. Nah, Masya Allah. Pertama, takutlah kepada Allah. Jangan engkau memiliki rasa takut yang melebihi segala-galanya kecuali takut pada Allah. Yang kedua, berharaplah kepada Allah. Jadi usahakan harapanmu melebihi daripada rasa takutmu. Nah, maksudnya apa? Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Rahmat Allah lebih luas dari murkanya Allah. Itulah sebabnya dalam surat Al-Fatihah. Wah jam balu nih. Jam balu. Masih kuat? Masih? Makanya dalam surat Al-Fatihah 2 kali diulangi oleh Allah Ar-Rahmanir Rahim itu. Coba berapa ayat surat Fatihah? 7. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 kali diulangi Ar-Rahmanir Rahim oleh Allah. Pertama saat membaca basmalah, kedua saat lapas Ar-Rahmanir. Artinya apa? Kenapa 2 kali Ar-Rahmanir Rahim diulangi oleh Allah dalam surat Fatihah? Menunjukkan bahwa Allah mendahulukan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Kalau murka Allah masih ada batasnya. Tapi kalau kasih sayang Allah unlimited, tidak punya batas. Lamun ibarat kepeng, ndek nulak beseri kepeng niki, ndek nulak tutuk-tutuk, itu rahmatnya Allah. Cuma banyak kita yang tidak yakin. Betul? Ndek yakin. Ampun susah, doang sindi arak dan pikiran. Searak baik terima. Angkat dia ngai putih izaurara, alhamdulillah. Iya rizkin temalamnya dari Allah, dendek pete jus sendi arak. Kan ini yang buat kita susah. Yang ada tidak disyukuri, yang dipinginkan sesuatu yang tidak ada. Kan sederhana hidup nih. Angkat tiang dikata susah ibu. Apa angkat ibu? Diet gamak kat tua, nane beli angkawatan ya udah.
Tebeliangang kuat diet lagu ini. Apunlah nimbang seri berat doang ya Allah ini dia. Apa enggak tibu pendak kembali watu ini kan. Ya, artinya apa? Iya, kita hidup ini tergantung pikiran. Angkat dia apa-apa angkat dengan kuah pikiran ibu. Kenapa? Karena saya berpikirnya kebahagiaan saya bukan karena kata orang, tapi kebahagiaan saya dengan sebab kata saya dan kata Allah. Lamun sida kan ya doang de pikiran angkat dengan. Kan dek dini tidam katuan. Angka iya keralah kemikiran angkat nu. Terus lamun de pikiran angkat dengan arak mau dah. Dah kamu nu. Jadi santai saja. Pertama, takutlah kepada Allah, jangan engkau takut melebihi apapun kecuali Allah. Kedua, gantungkan harapanmu kepada Allah melebihi rasa takutmu. Yang ketiga, apa nasihat daripada Imam At-Tawuz? Beliau katakan, wa ahibba linnas kama tuhibbu li nafsih. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini beratnya. Sederhana kalimatnya. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dendek pihak masalah kenca batur. Mara entanita sindik temele berdua masalah. Dendek ganggu dengan. Mara angkunita sindik mele terganggu isi dengan. Jangan fitnah orang sebagaimana kita tidak mau dipitnah oleh orang lain. Tapi kalau salah satu itu Anda lakukan, maka bersiaplah untuk mendapatkan apa yang pernah kita perbuat untuk orang lain. Karena hukum Allah itu pasti jalan. Kalau kita mencintai orang sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka yang tiga ini kalau kita mampu perbuat, kalau kita mampu lakukan, berarti sama dengan kita mengamalkan isi daripada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Mudah-mudahan bau nggih. Memang agak sulit yang tiga ini, meskipun sederhana kalimatnya, tapi ini sulit. Tapi kita tidak akan mampu melakukan itu semua kalau tidak dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Masih diingat doa seonek no? Alhamdulillah, pinter-pinter. Coba. Ayo baca sama-sama. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbi لا أشرك به شيئا. الله ربي لا أشرك به شيئا. Sekali lagi. الله ربي لا أشرك به شيئا. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asyirin bijahil basyirin nazir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha.
anta waliyuha ya Allah wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.